Assalamualaikum, halo sahabat Rotu PTN. Perkenalkan, aku Niken dari jurusan Kedokteran Universitas Andalas Angkatan 2019. Nah, pada kesempatan ini Niken akan berbagi nih sama teman-teman semua tentang pengalaman Niken kuliah di jurusan kedokteran. Nah, sebelumnya Niken ingin bercerita sedikit nih mengenai bagaimana awalnya Niken bisa masuk ke jurusan kedokteran. Nah, jadi Niken sendiri masuk ke jurusan kedokteran melalui jalur SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau yang dikenal juga dengan jalur undangan. Nah, tentunya untuk masuk di jurusan kedokteran melalui jalur ini bukanlah hal yang mudah bagi Niken, karena Niken sendiri selama di SMA merupakan salah satu siswi yang sangat aktif di organisasi siswa intrasekolah atau OSIS dan juga sering dikirim oleh sekolah menjadi perwakilan untuk mengikuti berbagai macam lomba dan juga olimpiade sains baik di tingkat kota, provinsi maupun nasional. Nah, namun hal ini sama sekali tidak menyurutkan niat Niken untuk selalu berusaha mengejar ketertinggalan pelajaran agar bisa mendapatkan nilai yang bagus untuk mendaftar di SNMPTN jurusan kedokteran. Nah, jadi buat teman-teman yang menonton video ini yang masih SMA dan lagi berjuang, nah jangan putus asa dan tetap berjuang untuk mencapai cita-cita teman-teman ya. Nah, selanjutnya Niken mau ngebahas nih tentang mata kuliah di jurusan kedokteran. Nah, jadi sebenarnya sama nggak ya mata kuliah di jurusan lain dengan di jurusan kedokteran? Nah, ternyata di jurusan kedokteran sendiri memiliki beberapa perbedaan dengan mata kuliah atau sistem kuliah di jurusan lain. Nah, terutama mengenai sistem blok teman-teman. Jadi hampir seluruh fakultas kedokteran di universitas seluruh Indonesia itu sudah memakai sistem blok di jurusan kedokterannya. Nah, lalu sistem blok itu apa sih? Nah, jadi blok itu ibaratnya nanti kita akan dibagi per topik gitu. Nah, jadi satu blok itu satu semester itu biasanya ada 3 blok dan masing-masing blok ini ada ujiannya. Nah, jadi di Universitas Andalas sendiri tempat Niken berkuliah itu satu blok terdiri dari 6 minggu. Nah, jadi 5 minggu ini kita pelajari materinya, kita ada kuliah pengantarnya dari dosen, dan di minggu ke-6 kita baru ujiannya. Nah, makanya hal inilah yang membuat nih sering orang-orang bilang anak kedokteran itu sering banget ujiannya. Nah, karena kita memakai sistem blok ini. Mungkin kalau jurusan lain itu hanya ada ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Kalau di kedokteran bahkan bisa hampir setiap bulan nih teman-teman ujiannya. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi mengenai ujian. Jadi ujiannya itu biasanya ada ujian CBT atau ujian teorinya dan juga ujian praktikumnya, tergantung sama materi apa yang teman-teman pelajari di blok tersebut. Nah, ujian CBT ini dia biasanya terdiri dari 100 sampai 150 soal. Kalau di tempat aku itu 150 soal dalam waktu 150 menit dan itu soalnya pilihan ganda dan kita menjawabnya melalui komputer yang udah tersedia gitu. Jadi sama seperti ujian nasional bagi teman-teman yang dulu pernah ujian nasional. Nah, mungkin seperti itu tuh kira-kira servernya saat kita ujian CBT gitu. Jadi 1 menit cukup untuk menjawab satu soal aja nih teman-teman. Nah, selanjutnya di kedokteran juga punya mata kuliah keterampilan klinis atau yang dikenal dengan skills lab atau SL. Nah, di mana di SL ini dia terpisah dari blok, namun dia akan menyangkut blok-blok yang kita pelajari. Nah, jadi SL itu apa? Jadi SL ini sendiri kita akan diajari nih untuk bagaimana menjadi dokter. Ibaratnya kita itu dipraktekin menjadi dokter gitu. Nah, biasanya di SL ini kita akan dibagi jadi beberapa kelompok, di mana di satu kelompok itu biasanya terdiri dari 7 sampai 10 orang. Dan di setiap topik SL-nya itu bakal diajari oleh satu dosen. Jadi satu dosen untuk satu kelompok.
Nah, untuk SL ini sendiri atau Skills Lab ini sendiri, ini merupakan ajang kita untuk berandai-andai nih untuk menjadi dokter gitu. Karena kita memang diajari bagaimana kita berinteraksi dengan pasien kita, bisa itu pasiennya memang didatangkan dari luar ataupun teman kita sendiri yang menjadi objek kita untuk praktek, diajarin bagaimana teknik pemeriksaannya, diajarin bagaimana berbicara, bagaimana berinteraksi, dan bagaimana melakukan pemeriksaan yang benar kepada pasien. Nah, jadi seperti itu kurang lebih mengenai SL. Nah, di SL ini sendiri juga banyak nih ujiannya teman-teman. Jadi jangan salah-salah ya teman-teman, kalau misalnya nih banyak anak kedokteran itu yang sering ujian. Jadi kalau teman-teman yang mau masuk kedokteran, bersiap-siaplah teman-teman, bakal banyak banget ujiannya. Nah, untuk SL ini sendiri, dia nanti ujiannya itu bakalan ada ujian akhir yang namanya OSCE, dan juga setiap minggunya juga bakal ada ujian. Nah, misalnya gini nih teman-teman. Jadi di setiap minggu SL-nya itu bakal beda topik nih tiap minggunya, dan juga bakal beda dosen. Jadi satu topik itu biasanya satu dosen, lanjut ke topik berikutnya beda dosen lagi. Nah, di mana SL itu biasanya ada 2 hari dalam seminggu, di mana di hari pertama itu kira-kira 2 jam untuk mempelajari SL itu latihan, lalu di hari kedua ujiannya. Jadi misalnya nih aku sering nih hari Selasa adalah jadwal SL aku itu latihan, dan di hari Kamisnya aku ujian yang di SL kan di hari Selasa. Nah, jadi kita ujiannya bakal memang berhadapan langsung sama dosen kita, sama dokter-dokter, buat kita menunjukkan nih bagaimana kemampuan kita untuk menjadi dokter. Nah, jadi nggak bisa dibayangkan betapa tegangnya saat ujian SL itu teman-teman. Namun SL ini walaupun ada ujian per topiknya tiap minggu, di akhir semester nanti juga ada ujian. Nah, ini nih yang biasanya ditakutin oleh mahasiswa-mahasiswi kedokteran. Nah, namanya itu OSCE. Nah, di mana nantinya teman-teman akan menjalani berbagai stase, di mana stase itu teman-teman hanya diberi waktu beberapa menit saja untuk menjawab soal yang ada di depan pintu dan mempraktekkannya di depan dosen teman-teman di setiap stasenya. Nah, itulah ujian yang paling menegangkan menurut aku di kedokteran. Nah, selain mata pelajaran yang menyangkut dengan jurusan seperti blok dan juga keterampilan klinis atau skills lab, ada juga mata pelajaran kuliah wajib umum, yang ini merupakan mata kuliah yang umum di setiap jurusan juga mempelajari ini, seperti agama, bahasa Indonesia, Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Inggris, dan sebagainya. Nah, jadi itu tetap ada, hanya saja itu terpisah dari blok. Artinya dia punya mata kuliahnya sendiri dan dipelajari selama 1 semester itu teman-teman. Dan untuk MKWU atau mata kuliah wajib umum itu ujiannya sama seperti jurusan lain, ada ujian tengah semester dan ujian akhir semesternya. Nah, ini untuk tambahan, mungkin ada beberapa universitas yang belum ada mata kuliah ini, tapi di universitas aku sendiri udah ada. Itu ada mata kuliah yang dikenal dengan istilah FOME atau Family Oriented Medical Education. Nah, di mana ini adalah mata kuliah yang terpisah dari blok, juga bukan termasuk SL, namun lebih berfokus kepada bagaimana seorang dokter itu menjadi dokter keluarga. Artinya kita diajarkan untuk menjadi dokter melalui pendekatan keluarga gitu. Nah, jadi di sini lebih kepada bagaimana kita memahami pasien kita itu sebagai suatu struktur terkecil di dalam masyarakat gitu. Nah, di FOME ini sendiri selain kita belajar materinya, kita juga diajak untuk turun ke masyarakat, di mana masing-masing mahasiswa itu bakal diberi satu keluarga untuk dibina. Nah, jadi kita memang langsung terjun dan berinteraksi sama masyarakatnya langsung. Kita mendengarkan bagaimana keluh kesah mereka, dan kita juga melihat bagaimana keadaan mereka, bagaimana tingkat kesehatan mereka, lalu kita memberikan edukasi kepada mereka. Wah, gimana nih teman-teman setelah mendengar penjelasan aku mengenai mata kuliah dan apa aja yang dipelajarin di FK? Tentunya tidak menyurutkan niat teman-teman dong buat yang masuk FK. Nah, tetap semangat ya teman-teman.
Nah, selanjutnya aku mau lanjut nih cerita tentang tahun 1 di kedokteran. Nah, jadi teman-teman, untuk tahun 1 sendiri itu biasanya kita nggak mempelajari mengenai penyakit. Jadi jangan heran nih teman-teman kalau ada teman-temannya yang baru masuk kedokteran semester 1 atau semester 2 udah ditanya obat, itu bakalan nggak ngerti. Nah, karena di tahun pertama sendiri, khususnya di universitas aku, itu bakal berfokus kepada hal-hal yang normal atau hal-hal dasar nih. Nah, misalnya nih di tahun 1 ini bakal kita pelajari mengenai anatomi atau organ-organ tubuh manusia, mengenai histologi atau struktur sel dan jaringan, mengenai biokimianya, dan mengenai fisiologinya. Nah, jadi teman-teman mungkin udah gak asing lagi nih sama istilah praktek sama mayat, nah atau kadaver di istilah kedokterannya. Nah, itu dipelajari di anatomi. Nah, jadi di tahun pertama itu kita blok-bloknya itu terdiri dari blok-blok sistem organ, di mana kita setiap blok itu bakal mempelajari sistem organ yang berbeda dan nantinya bakal mempelajari anatominya juga, biokimianya juga, histologinya juga, dan juga fisiologinya bagaimana. Nah, tadi aku sempat lupa nih cerita sama teman-teman bahwasanya selain di blok itu ada ujian CBT dan juga ujian praktikum dan materi, ada juga yang namanya tutorial atau SOCA atau Student Oral Case Analysis. Nah, di mana di tutorial ini kita masih dibagi menjadi beberapa kelompok di mana kita akan diberi suatu skenario. Jadi biasanya untuk skenario ini udah disiapkan jauh-jauh hari sebelum tutorial. Jadi kita udah bisa membaca skenario itu sebelum tutorialnya dan kita dituntut untuk belajar mandiri, mencari sendiri dari berbagai sumber mengenai analisis kita terhadap pasien yang ada di skenario tersebut. Lalu barulah saat hari pelaksanaan tutorial, kita nanti bakal dibagi lagi menjadi beberapa kelompok, di mana satu kelompok itu bisa 7-10 orang. Biasanya kelompoknya ini bakal sama kayak kelompok waktu skills lab nanti, dan di tutorial itu bakal dipimpin dan dipandu oleh satu dosen yang akan melihat dan memberikan nilai kita saat kita mengutarakan hasil-hasil yang kita dapat dari belajar mandiri kita. Nah, barulah di tahun kedua kita mempelajari berbagai macam gangguan nih teman-teman. Nah, di tahun 2 ini barulah kita lebih berfokus kepada penyakit-penyakitnya yang terdiri dari bagaimana apa itu penyakitnya, bagaimana cara kita mendiagnosisnya, apa saja gejalanya, bagaimana pemeriksaan yang harus kita lakukan, bagaimana komplikasinya, bagaimana tata laksana atau obat atau terapi medis maupun non medis yang kita berikan. Nah, itu baru ada di tahun 2 dan di tahun-tahun berikutnya. Oke, kita lanjut nih. Nah, jadi untuk tahapan-tahapan menjadi dokter itu banyak nih teman-teman. Jadi teman-teman harus mengikuti preklinik dulu sama kayak yang sedang sekarang aku jalani, yaitu perkuliahan itu 3,5 tahun atau 3,5 tahun, dilanjutkan dengan koas itu biasanya di rumah sakit 1,5 sampai 2 tahun. Selanjutnya teman-teman mengikuti UKM PPD. Nah, kalau lulus UKM PPD barulah teman-teman akan mengikuti sumpah dokter dan akan bergelar dokter. Nah, jadi kalau lulus preklinik itu teman-teman belum dokter, jadi baru sarjana kedokteran. Nah, setelah lulus UKM PPD yang setelah koas barulah teman-teman mendapatkan gelar dokter. Nah, namun belum serta-merta teman-teman bisa berpraktek sebagai dokter. Teman-teman harus mengikuti dulu internship. Nah, setelah itu barulah teman-teman bisa berpraktek sebagai dokter dan bekerja di rumah sakit, di puskesmas, ataupun membuka praktek pribadi. Oke teman-teman semua, closing dari aku, menjadi dokter itu bukan hanya belajar 3,5 tahun atau belajar 2 tahun saat preklinik atau koas saja, melainkan menjadi dokter itu adalah pembelajaran seumur hidup, di mana teman-teman bakal dituntut untuk selalu belajar dan juga menyesuaikan diri terhadap berbagai macam perkembangan ilmu, karena ilmu kedokteran ini perkembangannya cukup pesat teman-teman, dan teman-teman harus mempersiapkan diri teman-teman untuk selalu belajar. Tetap optimis dan selalu berusaha. Nggak hanya yang mau masuk kedokteran, tapi di jurusan lain pun juga kita harus tetap optimis dan selalu berusaha. Baik, sekian sharing dari aku. Terima kasih. Sampai jumpa.